malah merasa takut. Lupakan, aku akan mengurus ini untukku sendiri. Ucap ketua pavilion. Tantangan selanjutnya ini akan menjadi tantangan terakhir dari uji coba keseluruhan. Namun di sana, Zhang Xuan mengangkat tangannya. Master pavilion, aku ingin mundur saja dari tantangan berikutnya. Apa? Mundur? Di sana ketua yang di belakangnya juga. Apa? Benarkah itu hebat? Maksudku, kenapa kau mundur? Ayolah, ucap Zhang Xuan, uji coba seleksi ini untuk memilih 2 pemenang, bukan? Kurasa aku sudah punya tempat dan slot pertama untuk milikku. Kita hanya harus memenangkan 1 orang lagi untuk mendapatkan 2 pemenang, ucap Zhang Xuan. Jadi aku ingin memberikan beberapa kesempatan pada yang lain, dan aku mungkin sudah kehabisan esensi sejatiku dari 2 tantangan saat pertama kali aku bertarung melawan Elder Wu dan Elder Bai. Kondisi ini menghadapi keempat tantangan, kurasa ya itu akan cukup sulit. Oh begitu ya, kurang ajar. Maksudmu apa? Maksudmu menghabiskan esensi sejatimu? Di sana orang-orang benar terkejut dengan Zhang Xuan yang meremehkan. Tantangan keempat adalah pemahaman tentang kultivasi, tidak ada hubungannya dengan kondisi fisikmu. Kau hanya bilang tantangan ini terlalu mudah kan? Dasar brengsek, ucap ketua yang lain. Namun di sana, baiklah kalau begitu, karena ketua Zhang tidak enak badan, aku akan mengizinkanmu mundur dari tantangan keempat. Kurasa aku bisa mengawasi dan memberikan pelajaran tentang tantangan keempat. Di sana ketua pavilion juga berkata, baiklah kalau begitu, jika itu masalahnya, maka kau dapat menarik diri atau mengundurkan diri. Begitulah. Tanpa partisipasi Zhang Xuan, tantangan terakhir berjalan dengan lancar. Hasil kemudian disimpulkan seperti yang diharapkan. Rohan mendapatkan ke tempat pertama dan menjadi yang kedua di uji coba seluruh seleksi. Namun di sana tiba-tiba seseorang berteriak, Master Pavilion, aku keberatan. Apa maksudmu aku keberatan? Setelah semuanya diusulkan, Zhang Xuan memenangkan. Aku tidak akan menyangka kekuatan dari Tuan Zhang, tapi aku ingat dengan benar persyaratan mengikuti turnamen guru terpelajar ini harus minimal bintang 3 atau lebih, bukan? Tapi bukankah dia baru level 2? Aku tidak keberatan dengan dia yang berhasil melakukan itu, tapi itu sama sekali menentang peraturan yang ada di sini. Ya, Tuan Zhang mampu menyelesaikan tantangannya dengan mudah sebelumnya. Lupakan bintang 3. Kurasa dia sudah mencapai bintang 4 atau bintang 5. Menurutku tidak akan ada masalah. Ayolah, dengan kekuatan Tuan Zhang tidak sulit baginya untuk lulus ujian guru terpelajar bintang 4, dan kami perlu mengisi uji coba seleksi juga. Kurasa persyaratan guru-guru itu memiliki 4 pengajaran sekunder dan bintang 4 tentang itu menurutku tidak akan semudah itu. Ketua pavilion berkata, pekerjaan sekunder berarti guru terpelajar mereka memerlukan waktu mengumpulkan pengalaman dan pengetahuan. Begitu ya, aku lupa bertanya tentang pekerjaan sekunder apa yang dimiliki oleh Zhang Xuan sebelum seleksi. Di sana, Master Su berkata, Tuan Zhang setidaknya memiliki bintang 4 dalam seni lukis, bahkan lebih tinggi untuk ini. Tetua Yun bilang pergi ke gua untuk menaikkan caranya untuk hidup sederhana. Tapi itu salah satunya, bukan? Murid berkata begitu, sekalipun dia bisa menjadi pelukis bintang 5. Hanya 1 pekerjaan, dia pasti membutuhkan 2 pekerjaan lagi. Lalu, pavilion guru ketua berkata, Tuan Zhang, apa kau punya pekerjaan 3 lagi yang setidaknya bintang 3 atau lebih tinggi? Aku, ucap Tuan Zhang. Master Pavilion, Aula Beast Master ada di sini, ingin meminta bertemu dengan Anda. Rupanya mereka tiba-tiba saja kedatangan ketua Aula Beast Master yang di sana. Ini adalah Aula Beast Master yang sebelumnya untuk mencoba untuk menjinakkan naga yang dimiliki Zhang Xuan ya. Atau apa ya namanya naga itu, lupa saya. Naga lah kita sebut. Hei, lama tidak berjumpa Master Kang. Apa yang membawa Aula Beast Master Han kemari mengunjungi pavilion terpelajar? Sebenarnya aku kesini untuk mencari Tuan Zhang. Hah? Aku dengar dia Master Aula saya dan dia datang ke sini, jadi aku datang ke sini. Tuan Zhang, memangnya apa? Ada masalah? Ucap Zhang Xuan. Walaupun kami saling kenal, kami hanya bertemu sekali. Hubungan kami juga tidak terlalu dekat. Apa ada masalah ya? Zhang Xuan khawatir. Jadi begini Tuan Zhang, menjinakkan iblis Kinky. Aku telah melaporkannya ke markas. Mereka memutuskan untuk membuat pengecualian dan mempromosikanmu menjadi penjinak bis bintang 4. Aku di sini untuk mengirim dan memberimu lencana. Ini dia lencananya. Yang lain pun seperti biasa terkena mental. Penjinak bis bintang 4, Tuan Zhang merupakan penjinak bis bintang 4. Nani? Ya begitu. Semuanya terkejut ingin menjatuhkan Zhang Xuan, tapi ya, seperti dibantu dengan semesta, Zhang Xuan dan kehokiannya terus berlanjut begitu saja. Kenapa semua ini terdengar familiar ya? Lalu ada orang yang lain berkata, Master Pavilion merepotkan, masih harus melapor ke kantor pusat menunggu persetujuan nilainya. Belajar dari ruang penilaian, kami langsung mengeluarkan penilai bintang 5 untukmu.
Apa penilai bintang 5 juga anjing. Dia pun mereka langsung terkena mental dan batuk darah kecerak. Bahkan dia seorang penilai bintang 5, berapa banyak pekerjaan yang dia miliki. Begitu ya. Jadi begitu Master Pavilion, pekerjaannya yang lain sudah membuat pengecualian untuk memberinya nilai yang layak dan diterima. Kenapa Pavilion guru terpelajar tidak melakukan hal yang sama? Master Pavilion berkata, gimana ya, kayaknya dia terlalu hoki deh. Ayolah, penampilan Tuan Zhang mungkin tidak pantas mendapat gelar itu, tapi kemampuannya benar-benar di luar nalar, bukan? Ya, sekarang Tuan Zhang memiliki 5 pekerjaan bintang 4 ke atas. Meskipun kultivasinya belum cukup, tapi kurasa ini bisa menjadi sesuatu. Pekerjaan lain mau memberi jalan, menyetujui nilainya. Kenapa kita tidak bisa melakukan hal yang sama? Itu yang dia pikirkan. Baiklah, kalau begitu aku akan segera melaporkan markas. Namun di sana Zhang Xuan berkata, tunggu sebentar. Alasan kenapa kalian tidak bisa memberiku dan meluluskan apa karena kultivasiku yang terlalu rendah? Ya, kurang lebih begitu. Jika itu benar, dibutuhkan beberapa menit untuk menerobosnya. Kalau begitu aku akan menerobosnya sekarang juga. Yang lain pun bingung. Menerobosnya sekarang? Bahkan jika kau berada di puncak ranah longevity 1 dan transcendent, bukankah untuk menerobos ke ranah origin energi itu sangat sulit? Karena ranah tersebut mengharuskan kultivator untuk mengubah seluruh esensi sejatinya menjadi origin energi. Lalu yang lain pun bingung. Benar-benar nih orang ngawurnya kemana-mana. Akhirnya Tuan Zhang berkata, baiklah kalau begitu kalian jika tidak terburu-buru silahkan tunggu aku. Baiklah kalau begitu bersiap-siap. Lalu tunggu Tuan Zhang, tidak usah terburu-buru. Kau harus berhati-hati saat menerobos ke origin energi. Semakin baik kultivitas energi origin, maka semakin bermanfaat energi tersebut dalam kultivasimu di masa depan. Kusarankan gak usah terburu-buru. Jika salah maka kau akan cacat seumur hidup. Namun Zhang Xuan yang sudah melakukan yang kecelakaan, dia Super Saiyan 2. Yang lain pun kaget. Seperti yang diharapkan dari Tuan Zhang, ranah energi origin bahkan dilampauinya begitu saja. Semuanya kena mental, kecerak, dar. Semudah itu menembus ranah energi origin. Zhang Xuan berkata, yang sudah selesai. Baiklah, aku sudah menyelesaikan semua masalah. Sekarang aku sudah berada di ranah origin energi. Aku sudah memenuhi syarat-syarat itu. Bagaimana? Bagaimana ya? Baiklah kalau begitu. Rohan, apa kalian punya keberatan yang lain? Si Rohan dan peserta satunya juga. Aku sudah kena mental berturut-turut. Aku tidak punya apapun untuk dikatakan lagi, ucap Rohan dan yang lainnya. Baiklah kalau begitu Tuan Zhang, Rohan, kemarilah sebentar. Izinkan aku menjelaskan kepada kalian berdua tentang detail turnamen guru terpelajar berikutnya. Aku akan meminta Tuan Su untuk menyambut semua tamu kita di sini. Terima kasih semuanya. Akhirnya rapat itu pun selesai. Karena kalian berdua terpilih, aku asumsikan kalian 1 atau 2 tentang hal itu, tentang turnamen guru terpelajar. Ketua Pavilion memberikan nasihat tentang turnamen yang akan diikuti oleh Zhang Xuan berikutnya. Dia berkata 10 teratas dalam turnamen tidak hanya akan mendapatkan batu spiritual level menengah sebagai hadiah, bahkan mereka mendapat kesempatan untuk pergi ke tempat yang lebih jauh untuk berkultivasi di Hongyuan. Akademi guru terpelajar Hongyuan. Akademi itu terkenalkah? Ucap Zhang Xuan. Di sana Master berkata, Akademi guru terpelajar Hongyuan didirikan oleh Kekaisaran Hongyuan dengan ratusan pavilion guru terpelajar. Tingkat 2 di bawah ini adalah tempat lainnya lahirnya guru terpelajar bintang 4. Tujuannya adalah untuk menerima dan mendidik guru terpelajar yang berbakat. Guru terpelajar bintang 6 akan melakukan pelajaran secara pribadi untuk menjawab pertanyaan mereka. Jika kau mendapat kesempatan untuk belajar di sana, maka dasarnya kau melangkah ke jalur guru terpelajar bintang 5. Begitu ya. Sambil Zhang Xuan membayangkan dia mau dukunnya. Meskipun aku belum pernah bertemu dengan mereka sebelumnya, jelas-jelas orang level seperti itu akan sangat kuat dan akan dapat menerima bimbingan orang itu. Dari level itu pada tingkat kultivasiku yang seperti ini, kurasa akan mengalami peningkatan yang drastis, ucap Zhang Xuan. Lalu Master berkata, begini, sebelumnya aku berharap pavilion guru terpelajar kami mendapat tempat yang bagus di turnamen ini, tapi sekarang Tuan Zhang telah bergabung dengan kami. Kuharap salah satu dari kalian mendapat masuk ke 10 besar. Itulah yang kuharapkan, tapi tidak mudah masuk ke dalam 10 besar. Meskipun semua kekuatan lain di aliansi, mereka semua telah melakukan pekerjaan dengan baik, menjaga keberhasilan peserta. Bahkan bagiku, aku tidak tahu banyak tentang peserta yang lain. Kultivasi juga merupakan bagian dari hal tersebut. Jika kau ingin masuk 10 besar, itu tidak mungkin jika kau di bawah 4 transcendent. 4 transcendent, aku kan baru level 2. Makanya aku harap dalam bulan ke depan kalian berdua cukup berlatih agar bisa menaikkan kekuatan kalian dengan drastis. Itu sebabnya mulai besok aku berencana mengajak kalian berdua berlatih di Danau Yin dan Yang. Danau Yin dan Yang. Usap Zhang Xuan yang tidak tahu tentang hal itu. Di mana itu?
Danau yin dan yang terdiri dari atribut yin dan yang. Sisi lain dingin menusuk tulang, sementara sisi lain panas membakar. Kau berkultivasi di situ, kau akan mampu mengendalikan energi dalam tubuhmu dengan lebih baik. Aku akan mempercepat kultivasi, terutama bagi orang-orang dengan tubuh murni yin. Tubuh murni yin sambil membayangkan tentang Zoya. Jika tubuh yin yang dimiliki Zoya itu adalah salah satunya, mungkin ini adalah kesempatan yang sangat langka, ucap Zhang Xuan. Dia sudah mengeluarkan potensi tubuhnya selama 20% di danau yin dan yang. Apakah dia akan mampu menerobosnya? Itu tidak menjadi masalah bagiku selama aku memiliki Heavenly Path dan batu spiritual yang cukup. Kurasa lupakan itu dan tentang 4 dan transenden. Masalah bagiku adalah mencapai 9 dan dalam sehari sebelum aku mati di usia 30 tahun, ucap Zhang Xuan dalam hati. Lamunannya dipotong oleh ketua serikat. Dia berkata, Danau Yin dan yang terletak di bagian selatan aliansi Myriad Kingdom, bahkan dengan bis terbang buku tentang 4 dibutuhkan setidaknya lebih dari 10 hari untuk mencapai ke sana. Jika dia ada di sana dan berakat seperti ini, kurasa kita akan kembali sebelum turnamen dimulai. Apa tidak masalah? Zhang Xuan berkata, tidak masalah. Baiklah, kalau begitu kau bisa kembali dan bersiap-siap. Kita akan bertemu lagi di sini besok pagi. Setelah itu, Zhang Xuan yang sudah kembali ke rumahnya, dia memanggil muridnya, Zoya, kemarilah sebentar. Zoya pun masuk ke sana. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat besok. Aku akan bantumu lebih memanfaatkan potensi tubuhmu. Bersiaplah sekarang. Seluruh perjalanan ini memakan waktu lebih dari sebulan. Terpenting saat ini adalah meningkatkan kultivasiku sebaik mungkin. Biar kulihat apa aku bisa mencapai puncak origin energi yang lebih kuat lagi. Sambil Zhang Xuan mengeluarkan plakatnya dan batu energi, dia berkultivasi dan begitulah dengan mudah dia naik ke tingkat berikutnya. Naik ke origin energi intermediate up, lalu naik lagi ke origin energi intermediate real am. Esensi spiritualnya masih belum cukup, ucap Zhang Xuan. Kukira aku memerlukan setidaknya 2 batu spiritual tingkat menengah lagi untuk mencapai ranah puncak. Aku juga harus memikirkan cara untuk mendapatkan uang. Apakah saja, ucap Zhang Xuan. Lebih baik aku pergi ke danau yin dan yang dulu dan lihat apa yang terjadi. Sambil berpikir dia berkata, guru pavilion terpelajar seharusnya memiliki macam-macam teknik kultivasi, dan aku adalah guru terpelajar bintang 4. Aku memiliki wewenang untuk membaca perpustakaan sekarang, bukan? Aku akan pergi ke perpustakaan. Dan dia pun sampai ke perpustakaan. Terlihat banyak buku sekali di sana. Zhang Xuan yang langsung mual melihat semua buku ini. Jika aku harus memeriksanya satu persatu, berapa hari yang harus ku habiskan di sini? Lupakan saja, mari kita fokus kultivasi saja, baca bukunya nanti saja, ucap Zhang Xuan. Dan begitulah, Zhang Xuan hanya memilih beberapa buku. Di sini juga mereka bahkan punya teknik kultivasi 4. Bahkan dengan menghubungkan buku-buku ini, aku sangka beberapa percobaan sederhana menghasilkan beberapa teknik ini. Zhang Xuan menjogres-jogreskan buku yang di sana dengan perpustakaan Heavenly Path-nya. Lalu pagi puncak besoknya pun tiba. Ketua di sana sudah menyampaikan Zhang Xuan. Zhang Xuan, assalamualaikum. Kami di sana ini untuk menjemputmu. Ayo kita berangkat. Namun di sana Zhang Xuan berkata, tunggu sebentar. Aku ingin mengajak salah satu muridku ke sana. Murid, ucap ketua. Origin Flame Glacier Plain bukanlah dari aliansi Myriad Kingdom. Mereka adalah faksi sendiri. Aku khawatir, kurasa kami tidak akan bisa menempati muridmu dalam 2 slot yang tersisa. Namun di sana Zhang Xuan berkata, hanya 2 slot, kita tidak bisa menambahnya lagi. Tidak, walaupun ada slot tersebut, tapi tetap harus melewati ujian untuk masuk ke sana. Jika tempat itu mudah jika tempat itu mudah untuk dinegosiasikan, maka pavilion guru terpelajar sudah memiliki banyak keajaiban. Kita tidak akan susah-susah untuk mencari atau mengadakan kontes untuk ke sana, bukan? Zhang Xuan berkata, lalu bagaimana kalau begini? Aku akan berikan slotku pada muridku. Dialah yang akan pergi ke danau yin dan yang. Aku tidak akan pergi. Tapi guru, di sana master berkata, apa kau serius? Kau adalah harapan terbesar bagi tempat ini. Jika begitu, kau sama saja dengan menyerah. Aku mengharapkan untuk memecahkan rekor. Jika kau tidak pergi ke danau yin dan yang, bukankah berarti semua usaha yang kulakukan itu sia-sia? Ayolah, muridku harus pergi. Dia harus pergi ke sana. Kalau pihak lain memang keras kepala, aku bisa mencobanya bernegosiasi dengan mereka. Jika penanganan semudah itu, maka setidaknya ini tidak akan serumit ini, ucap Zhang Xuan. Dan yang memiliki batasan untuk dibuka kali ini, mereka bahkan ketat tentang orang yang sendiri. Tapi bagaimana dengan orang luar? Kurasa mereka akan lebih ketat lagi. Lupakan, ayo kita pergi saja untuk sekarang. Mereka pun pergi bersama manuknya. Begitu ya, sampai Zhang Xuan menceritakan apa yang terjadi dengan orang satunya. Ya, karena dia kena mental. Ceritanya cukup panjang. Rupanya si Rohan mengundurkan diri. Yang ikut berikutnya adalah
orang ini. Begitulah yang terjadi karena Tuan Jun sepertinya dia mengalami frustasi menyebabkan dia trauma, jadi dia tidak ingin ikut. Lalu ketua pavilion berkata, ngomong-ngomong Tuan Zhang, muridmu dia memiliki fisik yang cukup unik bukan? Sesuai yang diharapkan dari Master Pavilion. Anda memiliki mata yang hebat bukan? Ya, Anda benar. Xiaoya memiliki tubuh yin murni. Itu sebabnya aku ingin dia pergi ke danau yin dan yang untuk berkultivasi. Ya, baguslah kalau begitu. Seperti dugaanku, tidak heran Tuan Zhang bersikeras untuk mengajaknya. Dia bersedia menyerahkan tempatnya untuk sendiri. Bagi murid dengan bakat seperti itu sangat berharga. Baiklah kalau begitu, ayo kita pergi ke sana. Duhu, kalau nanti tidak berhasil, slotmu akan jatuh padanya. Baiklah. Begitu ya, si Duhu di sana akhirnya jadi hanya pelengkap saja. Si Duhu, jika Zhang Xuan tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan masuk ke sana, si Duhu yang akan dikorbankan. Jadi Zhang Xuan bisa masuk, Duhu tidak bisa masuk. Begitulah yang ada direncanakan oleh ketua pavilion. Mereka pun sampai di Glacier Plain Court, sebuah istana es yang sangat keras atau dingin terbentang luas di sana. Salju juga turun sangat lebat. Master Pavilion tentang Origin Flame Glacier Plain yang Anda sebutkan sebelumnya, apa sebenarnya itu? Origin Flame Glacier Plain adalah nama sebuah faksi yang sangat besar selama ini. Guild Apotheker dan Guild Blacksmith berafiliasi dengan mereka. Origin Flame Glacier Plain adalah nama faksi yang hebat, sama seperti Serikat Alkemia lalu Serikat Blacksmith. Mereka memiliki kendali atas Spirit Vein yang sangat kuat di Tracer Land. Nah, begitu ya, Spirit Treasure Land juga sangat kuat. Ucap Yang Xuan, aku sudah tahu betapa hebatnya tempat ini hanya dengan mendengarnya. Bahkan namanya saja sangat keren, ucap Yang Xuan. Namun di sana sang master berkata, sejujurnya terserah pada kalian semua. Apakah kalian bisa memasuki tempat ini atau tidak? Kalian juga, aku tidak bisa melakukan apapun. Dia pernah terluka, akulah yang menyembuhkannya. Apa kalian saling mengenal? Ya, aku tahu. Ingat studi tentang kasus orang yang memiliki kultivasi Great Ancient Insurrection. Seorang yang dadanya terluka oleh Sword Key, bukan? Ya. Lalu Xiaoya menambahkan, tapi tempat ini bukan hanya dingin tapi juga panas. Bagaimana bisa mereka melakukan itu? Ucap Xiaoya bertanya. Master Pavilion berkata, aku tidak tahu tentang detail fisiknya, tapi yang ku tahu bahwa tempat ini masih berupa gunung berapi 1000 tahun lalu didinginkan oleh Origin Flame Glacier Plain yang mengubah tempat ini menjadi seperti sekarang selama berabad-abad. Aku bahkan mendengar bahwa mereka berhasil menciptakan danau yin dan yang dengan kekuatan yin menyatu satu sama lain, menciptakan kombinasi paradok antara kemurnian dan keseluruhan. Seorang bisa meningkat kultivasinya jika berkultivasi di sana. Begitu ya, ngomong-ngomong begitu, kita masuk. Cobalah untuk tidak bertingkah atas kemampuanmu sendiri, oke? Jangan terlalu sombong, jangan terlalu songkong seperti yang kemarin, ucap Pavilion Master yang ada di sana. Jika tidak ada keadaan berjalan baik, kita masih harus memastikan 2 slot kita aman. Baiklah, mereka sampai di gerbang kanan dari kota Myriad Kingdom di sini untuk menemui ketua istana Wu seperti yang dijanjikan. Dia menyapa mereka. Lalu ada orang yang keluar dari sana, 2 orang wanita. Dia berkata, Pavilion Master Kang, ketua istana mengundangmu untuk masuk ke dalam. Mereka pun masuk ke dalam. Terlihat suasana di dalam yang sangat berkilauan ya, sangat seperti di era SpongeBob di Millennium. Tempat ini mungkin memiliki konsentrasi energi spiritual sama dengan di luar sana. Namun di luar sana biasa hidup, walaupun aku tidak bisa sengaja memandunya, ia masih akan meresap ke dalam tubuh melalui kulit. Padahal nona ini juga mereka sudah berada di puncak Transcendent 3. Zhang Xuan yang menyelidiki kedua orang itu. Dan begitulah, pasti akan efisien untuk berkultivasi di tempat ini, ucap Zhang Xuan. Semakin jauh kita melangkah, semakin hidup esensi spiritual kita, memberikan dorongan hanya untuk diam dan duduk.